Puji Tuhan, Salam. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini saya akan menyampaikan tentang keadilan Allah misteri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca di dalam Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Teks ini seringkali menjadi alasan bagi sebagian besar orang Kristen untuk tidak belajar, terutama hal yang bertalian dengan keadilan Allah. Bagi mereka, keadilan Allah adalah sesuatu yang misterius dan tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Ditambah lagi, bagi mereka, keadilan versi Allah tidak dapat disamakan dengan keadilan versi manusia. Oleh karenanya, keadilan Allah harus diterima sebagai sesuatu yang ada di luar kemampuan manusia untuk memahaminya. Namun, kita dapat mengajukan pertanyaan kritis bertalian dengan pemikiran semacam ini. Pertanyaan tersebut adalah, jika keadilan Allah sungguh tidak dapat dikenali dan berbeda dengan keadilan versi manusia, bagaimana mungkin Allah menyerukan kepada manusia untuk menghidupi keadilan? Saudaraku, sesungguhnya keadilan Allah pasti dapat dipahami oleh manusia. Jika keadilan versi Allah berbeda dengan keadilan versi manusia, berarti perintah Allah kepada manusia agar hidup dalam keadilan adalah perintah yang absurd atau tidak jelas. Ketika Allah menyerukan kepada umat Israel untuk menghidupi keadilan, kepada Mika Tuhan berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Di dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Allah mengkomunikasikan sesuatu yang dapat dipahami oleh umatnya. Umatnya sudah tahu apa yang dimaksud adil oleh Allah, yang mana hal itu tercermin dalam tatanan hukum Taurat yang diberikan. Keadilan Allah sangat jelas tercermin dalam tulisan-tulisan Perjanjian Lama, mulai dari keadilannya dalam hal sederhana yang mengatur perdagangan, permasalahan antar anggota kelompok, sampai dengan hal yang rumit seperti hukum atas kesalahan fatal yang mengakibatkan kematian. Keadilan Allah yang tercermin dalam Taurat menunjukkan bahwa keadilan Allah merupakan sebuah konsep keadilan yang dapat dipahami. Konsep keadilan Allah bukanlah sebuah konsep yang sama sekali misterius dan sama sekali tidak dapat dipahami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Ulangan 29 ayat yang ke-29 tersebut harus dipahami dengan tepat pada konteksnya. Ayat ini tidak berbicara mengenai keselamatan kekal, melainkan sejarah perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju Kanaan. Bagaimana mereka memakai baju dan alas kaki yang tidak rusak selama puluhan tahun ketika berjalan di padang gurun. Hal ini merupakan peristiwa ajaib yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Mekanisme bagaimana Allah melakukan hal ajaib tersebut dapat dikatakan sebagai hal-hal yang tersembunyi. Kita tidak perlu mempersoalkan cara Allah melakukan hal tersebut, sebab itu adalah bagian Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa Allah itu tidak mungkin bertindak seperti bola liar, sehingga kita tidak mengenali dan bertanya-tanya kehendaknya. Ketika Allah bertindak, Ia memiliki rambu-rambu atau tatanan yang jelas. Keadilan Allah dapat dikenali paling tidak melalui dua hal, yakni isi hati yang dinyatakan Allah melalui kebenaran dan pengalaman orang salehnya yang tercatat dalam kitab suci. Yang pertama, keadilan Allah dinyatakan melalui kebenaran firman-Nya. Kebenaran firman di sini maksudnya adalah seluruh perkataan, pertimbangan, dan keputusan Allah yang tercatat dalam kitab suci. Melalui perkataan, pertimbangan, dan keputusan Allah tersebut, kita dapat mempelajari bagaimana pribadi Allah. Untuk memahami hal ini, saudara, seseorang perlu diperlengkapi dengan kemampuan menafsirkan Alkitab yang baik. Dengan kemampuan menafsir yang baik, seseorang dapat menemukan intisari kebenaran mengenai keadilan dalam pribadi Allah sendiri. Kedua, keadilan Allah dapat dilihat pada perjalanannya bersama dengan para orang saleh yang terdapat dalam kitab suci. Pengalaman tokoh-tokoh Alkitab seperti Nuh, Abraham, Musa, Daud, Petrus, dan Paulus ketika berjalan dengan Allah dapat memberi petunjuk bagaimana hakikat keadilan Allah. Pengalaman yang berbeda-beda tersebut menjadi sebuah kekayaan yang tidak ternilai terkait dengan sikap Allah dalam berbagai situasi yang berbeda. Dengan mempelajari pengalaman para tokoh Alkitab ketika bergaul dengan Allah, tentu keadilan Allah dapat kita kenali. Lebih lagi, ketika seseorang mempersiapkan waktu khusus untuk berjumpa dengan Allah, ia akan dapat memahami dan mengenali Allah secara pribadi. Sebab Allah Abraham, Ishak, dan Yakub juga adalah Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Jika tokoh Alkitab dapat menjumpai Allah, kita pun dapat mengalami hal yang sama. Dibutuhkan tekad yang kuat untuk mengalami Allah secara pribadi. Pada titik ini, seseorang mengalami Allah secara benar. Dalam mengalami ini, saudara, orang percaya bukan hanya berdasarkan apa kata orang, melainkan berdasarkan pergumulan pribadinya sendiri. Saudara, apa yang dikatakan oleh Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan mengenal Allah secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membuktikan bahwa keadilan Allah dapat kita mengerti dan kita pahami. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai terus belajar berpikir cerdas dalam rohani kita untuk mengenal kebenaran itu, sehingga kita bisa mengerti apa maksud dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar setiap saat. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.